Ya Bu, jadi begini, ini adalah awal kehamilan saya. Jadi saya sedikit was-was tentang kebutuhan makanan sudah saya konsumsi. Apakah sudah tercukupi untuk saya dan juga bayi saya, Bu? Tapi kalau boleh tahu, berapa usia kandungan ibu saat ini? Usia kandungan saya baru 2 bulan, Bu. Oh, jadi baru trimester pertama ya, Bu? Jadi pada trimester ini sangat menentukan tumbuh kembang jadi ibu. Ibu sendiri saat ini umur berapa ya? 23 tahun, Bu. Wah, masih muda ya, Bu? Menikah umur berapa ibu kalau boleh tahu? Saya menikah umur 22 tahun, Bu. Setelah lulus kuliah, setahun saya kerja, kemudian setelah itu saya menikah, Ibu. Dan juga saya mengikut suami saya di sini karena suami saya kerja di sini, Bu. Oh, begitu, Bu. Jadi bagi ibu hamil sendiri terjadi peningkatan untuk zat gizi sebesar 15%. Karena tidak hanya kebutuhan si ibu yang harus terpenuhi, namun juga kebutuhan bagi si janin, yaitu untuk pertumbuhan rahim, payudara, volume darah, plasenta, dan juga pertumbuhan janin sendiri. Jadi bagaimana ya, Bu, agar kebutuhan zat gizi saya bisa tercukupi antara saya dan juga bayi saya, Bu? Baik, Bu, di sini saya akan mengukur nilai dari ibu untuk mengetahui status gizi ibu. Ya, Bu, silahkan. Baik, Bu, kalau boleh tahu tangan yang sering digunakan sebelah mana? Sebelah kanan, Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan melakukan pengukuran yang sebelah kiri ya, Bu. Baik, Bu. Baik, permisi, Bu. Jadi ibu, ukuran nilai ibu di sini itu 24 cm dan ini masih masuk dalam kategori normal. Nah, untuk penilaian lebih lanjut, apakah ibu memiliki hasil lab? Iya, Bu, ini ada. Baik, Bu, jadi di sini diketahui bahwa ibu memiliki resiko anemia karena kadar Hb ibu itu kurang dari 11 gram per desiliter. Wah, lalu dampaknya buat saya apa ya, Bu? Jadi Bu, ini akan mempengaruhi bagi pertumbuhan janin dan juga kesulitan melahirkan nantinya, Bu. Jadi sangat dianjurkan bagi ibu untuk banyak mengkonsumsi sayur dan buah untuk meningkatkan zat besi ibu sendiri. Karena pada saat kehamilan, peningkatan kebutuhan zat besi itu meningkat hingga 100 sampai 300%. Begitupun juga asam folat. Memang benar, Bu, saya kurang mengonsumsi sayur dan juga buah karena kebanyakan saya hanya mengonsumsi lauk pauk hewani seperti itu, Bu. Karena bila saya sudah merasa kenyang, Bu, saya sudah merasa cukup dengan itu, Bu. Tidak, Bu, konsumsi sayur buah sangat dibutuhkan bagi tubuh setiap harinya. Bahkan setiap kali makan dibutuhkan sayur buah hingga setengah piring makan. Oh, baiklah, Bu, tapi saya hanya menyukai sayuran yang telah diolah dalam keadaan fresh. Yang hanya direbus saya tidak suka, Bu. Itu juga disarankan, Bu. Yang penting terdapat sayur yang masuk dalam tubuh, namun tidak perlu pengolahan yang berlebihan, seperti dipanaskan terlalu lama karena zat gizi pada sayur akan cepat menghilang. Baik, Bu, saya akan mencoba untuk mengonsumsi buah dan sayur mulai dari sekarang. Lalu kalau boleh tahu, apakah ibu memiliki riwayat hipertensi atau penyakit lainnya? Tidak, Bu, saya sendiri baru mengetahui kalau saya mengalami anemia, Bu. Oh iya, Bu, dengan begitu bisa meningkatkan asupannya ya, Bu. Apakah ibu pernah konsumsi alkohol dan merokok seperti itu, Bu? Wah, Bu, orang Kediri tidak mengenal yang seperti itu, hehe. Wah, syukur ya. Jadi asupan sendiri harus makin ditingkatkan ya, Bu. Begini, Bu, saya akan melakukan recall makanan ibu sehari yang lalu untuk menilai kecukupan gizi ibu. Jadi, Bu, saat ini pukul 11.00 siang ya, Bu. Saya akan merecall asupan ibu dari sebelum ini hingga jam 11 siang kemarin juga. Iya, Bu, silahkan. Untuk makan paginya apa, Bu? Saya makan oseng-oseng tahu tempe kecap dengan ikan goreng, Bu. Itu sekitar jam 7-an. Pakai nasi tidak, Bu? Berapa banyak? Apakah 1 centong atau berapa? Kemudian untuk minumnya sendiri?
Iya, pakai nasi Bu, 2 centong, dan saya hanya minum air putih seperti biasa Bu. Baik, untuk makan malamnya Ibu mengkonsumsi apa? Saya memakan nasi 2 centong, sayur bayam bening, pepes tahu 1 bungkus, dan juga tempe goreng. Untuk sayurnya sebesar apa Bu? Apakah segini? Iya, segitu. Oh, berarti 100 gram ya Bu. Untuk pepes tahu dan tempe kira-kira besarnya segini ya Bu? Iya, segitu. Lalu Bu, apakah ada makanan lain pada saat malam atau sebelum dan sesudah itu? Tidak ada Bu. Oh iya Bu, untuk makanan kemarin pagi kalau boleh tahu Ibu makan apa ya? Sekitar jam 6 saya meminum teh 1 gelas dan juga makan Malkis Roma yang 1 bungkus isi 2 itu loh Bu. Oh iya, lalu sebelum itu ada makan apa lagi ya Bu? Tidak ada Bu, langsung makan siang jam 2-an saya makan mie ayam Bu. Di mie ayam itu ada apa saja Bu? Ada sawi dan juga potongan ayam. Sawinya seberapa Bu? Mungkin berapa sendok? Kalau sawinya mungkin 5 sendok dan kalau ayamnya 1 potong kecil. Lalu makan apa lagi Bu? Sudah tidak ada lagi Bu, saya hanya makan itu. Baik Bu, saya akan analisis sebentar tentang food recall ini. A few moments later. Ibu, jadi dari sini diketahui bahwa Ibu menyukai makanan hewani ya, dan dapat dilihat asupan sayuran Ibu itu hanya sekali dan kurang bervariasi. Lalu bagaimana Bu? Jadi Bu, prinsip makanan yang baik di mana makanan bervariasi dan terdapat lauk hewani, lauk nabati dan sayur buah. Di sini Ibu termasuk mencukupi dari lauk nabati dan lauk hewani. Namun untuk sayur buah sangat kurang. Sebaiknya harus terdapat sayur setiap kali makan sebesar setengah piring. Untuk buahnya digunakan selingan pagi dan siang, jadi sekitar jam 10 pagi dan jam 3-an sore Bu. Wah iya Bu, baik. Tapi sebenarnya saya juga menyukai makanan manis Bu, apakah itu boleh? Jadi untuk makanan manis sendiri sebenarnya boleh juga Bu, digunakan sebagai selingan seperti buah tadi. Namun ada baiknya tidak dalam jumlah yang terlalu banyak dan juga sering. Baik Bu, apakah ada tambahan lagi? Mungkin untuk asupannya bisa ditambah lagi Bu, agar asupannya bertambah karena asupan ibu hamil sebaiknya itu 2 kali lipat dari biasanya dan lebih dikontrol dari berat badannya. Penambahan berat badan sebaiknya sebesar apa Bu? Kenaikan berat badan seharusnya terus bertambah tiap trimesternya. Jadi sekitar 8 sampai 15 kg Bu. Jadi terus dikontrol ya Bu, dan bila ada keluhan tertentu untuk segera diperiksakan. Oh iya baik Bu, bila saya ingin berkonsultasi kembali, saya yang menghubungi kemana ya Bu? Ini Bu, terdapat link tersendiri untuk ibu hamil di sini telah saya jelaskan makanan yang dianjurkan dan juga hal-hal lain yang berhubungan. Di sini juga terdapat nomor telepon saya yang bisa dihubungi. Baik Bu, berarti lihat ini untuk saya ya Bu? Iya Bu, betul. Bila memungkinkan Ibu bisa datang kembali. Baik, saya akan datang kembali. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya pamit dulu Ibu. Mari saya antar.